Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Krisnawan. Saya adalah guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Huda, Desa Nambah Dadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG Daljab periode 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Kediri. Hari ini Jumat 9 Mei tahun 2025 saya akan melakukan praktek uji kinerja di kelas 10 dengan materi proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan kita pagi hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Ada yang bangkong nggak tadi? Ya. Udah sarapan? Ya. Masih berarti semangat semuanya ya? Rata-rata bangun jam berapa hari ini? Jam 5. Jam 5. Yang laki-laki jam berapa? Ada yang setengah 4. Wah, bagus. Ya. Berarti kalau saya tanya bangunnya jam berapa, terus ada yang jawab sampai setengah 4, itu berarti kalian melaksanakan sholat subuh ya. Oke. Bicara tentang waktu, saya teringat quotes-nya orang bernama Terelie ya. Di quotes-nya dia berkata begini, apapun keadaan kita, mau kita senang, mau kita sedih, mau malas, mau bersemangat, waktu itu akan tetap berjalan. Waktu akan tetap berjalan. Waktu tidak peduli kita lagi malas, kita lagi bahagia, ya waktu tetap saja berjalan. Maka jangan tunggu ada kesempatan baru kita berjalan. Cari kesempatan di setiap waktu. Jangan tunggu semangat baru saya mulai belajar. Bersemangatlah setiap waktu. Karena apa? Karena setiap detik yang kita lewati itu akan menjadi sejarah. Maka buat sejarah kita itu sejarah yang baik. Kalau kita punya sejarah baik, kita kalau mengingat-ingatnya itu pasti kita akan, wah sejarah saya banyak yang baik. Kita akan bangga. Tapi kalau sejarah kita itu buruk, banyak waktu yang kita sia-siakan, ya penyesalan pasti akan terjadi. Selanjutnya saya akan cek kehadiran kalian. Ahmad Nafik Himamul Mustafa hadir? Nah. Amelia Rizka Anggraini, Andini Kurnia Dewi. Oh ya. Jadi mudah-mudahan teman kita yang belum bisa bergabung karena sakit, ya sekali lagi kita doakan agar cepat diberi kesembuhan, ya, supaya bisa bergabung belajar dengan kita lagi. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayyah
di Andalusia ya. Jadi yang kemarin kita membahas tentang dinasti Bani Umayyah juga, tapi di Damaskus. Nah, untuk hari ini kita membahas yang ada di Andalusia. Sebelum kita melangkah, saya akan bacakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran hari ini ya, melalui kegiatan problem based learning dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia setelah keruntuhan Umayyah di Damaskus dengan tepat dan kritis. Jadi tujuan pembelajaran hari ini diharapkan setelah kita belajar, kita mampu untuk menganalisis faktor apa saja sih yang menyebabkan Daulah Umayyah di Andalusia itu bisa berdiri ya setelah keruntuhannya yang ada di Damaskus. Secara apa? Secara tepat dan kritis. Nah, berpikir kritis. Berpikir kritis. Nah, ini perlu saya tekankan juga. Berpikir kritis untuk hari ini ya, itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Punya sosmed semua kan? Ya. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada Twitter mungkin kalau yang pakai Twitter. Belum lagi ada informasi dari YouTube, belum lagi informasi dari internet. Nah, informasi-informasi yang datang silih berganti, apakah itu bagus? Bagus. Tapi apakah buruk? Di sisi lain ada hal buruknya. Apa hal buruknya? Gini, jadi informasi yang datang itu apakah ini sudah benar? Informasi yang datang itu apakah lengkap? Bahkan informasi yang datang itu apakah menyesatkan? Kan kita nggak tahu ya. Cara untuk mengetahuinya gimana? Kita harus berlatih untuk berpikir secara kritis. Nah, saya harap kita belajar tentang penyebab lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sembari kita berlatih untuk berpikir secara kritis. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kriteria ketercapaian pembelajaran. Ini ada 4 poin. Pertama, mengidentifikasi faktor internal dari pihak Bani Umayyah. Faktor internal itu faktor dari dalam. Terus, dan mengidentifikasi faktor eksternal. Faktor eksternal itu faktor dari luar ya, yang melatar belakangi proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Terus peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan antar faktor-faktor tersebut dalam melahirkan dinasti Umayyah di Andalusia. Lalu peserta didik dapat menyajikan hasil analisis secara lisan ataupun tertulis dalam LKPD atau presentasi. Jadi nanti kalian tugasnya presentasi. Terakhir, peserta didik berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok. Nah, itu adalah kriteria ketercapaian pembelajaran yang mudah-mudahan kita nanti bisa mencapai kriteria itu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau tanya ke kalian dulu tentang pelajaran yang kemarin, tentang dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Masih ingat pembahasan kemarin? Masih. Oke, kalau masih ingat, saya tanya, siapa pendiri dinasti Bani Umayyah yang ada di Damaskus? Masih ingat? Nah, siapa pendirinya? Oke, Ardi. Muawiyah, Pak. Muawiyah. Oke, tepuk tangan buat Ardi. Terus kalau khalifah terakhirnya, ada yang masih ingat? Ya, silakan Wahid. Marwan bin Muhammad. Oke. Marwan bin Muhammad itu khalifah terakhir dinasti Umayyah yang ada di Damaskus.
Kalau khalifah terakhir berarti kerajaannya mau runtuh. Nah, ada yang masih ingat nggak apa penyebab keruntuhannya? Ya. Dinasti ini dinyatakan runtuh dalam pertempuran Damaskus jatuh ke tangan Abbasiyah. Tepat, tepuk tangan. Dinasti ini runtuh pada pertempuran Zab, ya. Terus setelah runtuh, dinasti ini direbut oleh Bani Abbasiyah. Kalau sudah runtuh kerajaannya, apa yang terjadi kepada keluarga Umayyah? Ada yang tahu? Ya, Karin. Sebagian besar anggota keluarga Umayyah yang tersisa dilacak dan dibunuh, dan seorang cucu Hisham Abdurrahman satu selamat. Ya, tepat. Beri tepuk tangan buat. Jadi seperti itu akhir dari dinasti Umayyah yang ada di Damaskus. Ya, setelah kekalahan perang Zab, kerajaan direbut oleh revolusi Abbasiyah. Yang lebih tragis, keturunan Umayyah atau para keturunan raja dari dinasti Umayyah itu dibunuh semua. Ada seorang keturunan Umayyah, ya, yang berhasil meloloskan diri, yaitu Abdurrahman I, yang sering dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi mungkin kalian agak bingung ya, Daulah Umayyah di Damaskus, Daulah Umayyah di Andalusia, ini terkesan membingungkan mungkin. Saya akan jelaskan sedikit agar kalian lebih paham. Yang kita bahas kemarin itu dinasti Umayyah yang pusatnya ada di sini, Damaskus. Nah, yang akan kita bahas hari ini dinasti Umayyah yang pusatnya di Andalusia. Di tahun 750 Masehi, dan dinasti Umayyah yang ada di Damaskus itu runtuh, ya, oleh revolusi Abbasiyah. Ada satu orang yang berhasil melarikan diri dari kejaran itu, ya, melarikan diri sampai ke Andalusia sini. Ini jaraknya lama, ini jaraknya kita komparasikan dengan wilayah Indonesia, itu jaraknya hampir sama Saban sampai Merauke. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini berhasil lolos dari kejaran Abbasiyah itu tahun 750 Masehi sampai di Andalusia itu tahun 755 Masehi. Nah, siapa Abdurrahman Ad-Dakhil? Untuk lebih jelasnya, saya akan putarkan video untuk kalian. Silakan disimak ya. Baik, itu tadi video tentang perjuangan Abdurrahman Ad-Dakhil untuk mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Setelah ini silahkan kalian buat kelompok dulu. Ayo silahkan buat kelompok. Kelompok yang kemarin. Di depan kalian itu ada lembar kerja, ya. Tolong disimak, ini perintahnya, ya. Permasalahannya begini, setelah Daulah Umayyah yang ada di Damaskus itu runtuh pada pertengahan abad ke-8 Masehi oleh dinasti Abbasiyah, bagaimana mungkin, ya, keturunan Bani Umayyah yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil menyeberang ribuan kilometer dan mendirikan kembali kekuasaan Bani Umayyah di wilayah yang jauh, yaitu di Andalusia. Faktor apa saja yang memungkinkan hal ini terjadi? Ya, tugasnya silakan kalian cari informasi yang mendukung pemecahan permasalahan tersebut. Ya, kalian cari di
internet bisa, di buku bisa. Nah, yang kalian identifikasi itu ada dua, faktor internal dan selanjutnya faktor eksternal. Silakan mulai dikerjakan. Kalau ada kesulitan, jangan ragu-ragu untuk bertanya ya. Masih semangat kan? Masih. Oke, silakan. Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Silakan dimulai untuk presentasinya. Mulai dari kelompok 1. Ayo, kelompok 1 maju. Perwakilan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Jadi, identifikasi faktor internal yang melatar belakangi lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Faktor pertama, keruntuhan kekhalifahan Umayyah di Damaskus akibat pemberontakan Bani Abbas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kelompok 2. di sini dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang faktor internal yang melatar belakangi lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Ar-Rahman. 1. Keberanian, kemampuan militer, dan kepemimpinannya yang kuat memungkinkan dia untuk menaklukkan dan menyatukan wilayah-wilayah di Andalusia. Baik, untuk kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Faktor ketiga, kondisi sosial dan ekonomi Andalusia yang relatif stabil. Meskipun terdapat perselisihan politik, Andalusia memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang relatif stabil, yang memungkinkan Abdurrahman I untuk membangun dan memperkuat kekuasaannya. Kelompok 3. Baik, kelompok 4 silakan. Ya, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Keterkaitannya adalah interaksi antara faktor internal dan eksternal ini memungkinkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia karena pemimpin yang kuat mampu memanfaatkan kondisi eksternal yang mendukung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam presentasi. Jawaban kalian bagus-bagus. Kita simpulkan berdirinya dinasti Bani Umayyah yang di Andalusia itu ada dua faktor. Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternalnya apa? Nah, faktor eksternalnya itu karena memang orang-orang yang ada di Andalusia itu masih banyak yang loyal ya, atau yang
mendukung dengan dinasti Umayyah yang dulu pernah ditaklukkan oleh Abbasiyah. Ya, di situ orang-orangnya masih banyak yang mendukungnya. Terus faktor internalnya itu karena kegigihan dari seorang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil, yang mana dia ingin membangun kembali kerajaan keluarganya yang pernah hilang, yaitu Daulah Umayyah. Terus keterkaitannya apa antara faktor eksternal dan internal? Kita melihat di sini di Andalusia masih banyak orang yang mendukung Bani Umayyah berdiri kembali. Itu faktor eksternalnya. Ditambah faktor internal bahwasanya ada keturunan Umayyah yang masih hidup yang ingin membangkitkan kerajaan itu kembali. Ya, jadi dua faktor internal dan eksternal itu saling berkaitan, maka lahirlah sebuah dinasti Umayyah yang ada di Andalusia. Paham semuanya? Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Oke, Nur Alaika, silakan. Sebelum Andalusia ditaklukkan oleh Abdurrahman I, wilayah Andalusia itu masih kerajaan Umayyah atau sudah Abbasiyah? Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, jadi kan gini, dalam tradisi kerajaan-kerajaan dulu, kalau kerajaan itu pusatnya sudah ditaklukkan, maka seluruh wilayah itu otomatis menjadi kekuasaan kerajaan yang menaklukkan. Dulu ini Umayyah yang ada di Damaskus ditaklukkan oleh Abbasiyah, maka otomatis wilayah Andalusia yang dulu sudah masuk ke kerajaan Umayyah itu menjadi milik Abbasiyah. Tapi lucunya begini, ini juga jadi faktor eksternal juga. Di sini, di Andalusia itu gubernur-gubernurnya itu mulai ingin memberontak, ingin melepaskan diri dari pemerintahan Abbasiyah. Nah, itu menjadi faktor juga, faktor eksternal, kesempatan bagi Abdurrahman Ad-Dakhil untuk merebut Andalusia. Setelah kalian mempelajari tentang berdirinya Bani Umayyah di Andalusia ini, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini? Oke, Amelia dulu ya. Kegigihan dan keberanian Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, kegigihan dan keberanian dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Tepuk tangan. Oke, siapa lagi tadi? Farid. Selain kegigihan dan keberanian beliau, juga orangnya yang cerdas memanfaatkan peluang. Oke, ditambahi sama Farid. Selain kegigihan, Abdurrahman Ad-Dakhil juga cerdas memanfaatkan peluang. Ya, tepuk tangan. Untuk hari ini poin pentingnya adalah pertama, kegigihan Abdurrahman Ad-Dakhil untuk berusaha mengembalikan kejayaan keluarganya itu sangat menginspirasi sekali. Ya, seorang Abdurrahman Ad-Dakhil itu kehilangan semuanya. Dia itu pangeran sebetulnya, tapi dia sudah kehilangan kerajaan, hartanya, bahkan keluarganya. Tapi dengan kegigihannya itu, ya, dia berhasil mengembalikan kejayaan keluarganya kembali atau kerajaannya kembali. Poin yang terakhir, pentingnya berpikir kritis. Zaman sekarang, hari ini kita harus bisa untuk berpikir kritis supaya informasi yang kita dapat itu benar-benar informasi yang bermanfaat untuk kita. Pertemuan ke depan kita akan membahas masa pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Damaskus. Kalau hari ini kan berdirinya. Nah, besok kita akan membahas tentang masa kepemerintahannya. Apa saja sejarah yang terukir di Andalusia oleh Bani Umayyah tersebut. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.